simak pantun rohani yuk bersama Keisha di Salatiga. Berdasarkan bacaan hari ini, Senin 2 Januari 2023. Peringatan Santo Basilius Agung dan Santo Gregorius dari Nazianze, Uskup dan Pujangga Gereja. Dari Injil Yohanes bab 1 ayat 19 sampai 28. Saudara-saudari terkasih pecinta sabda Tuhan, dalam kehidupan harian kita, tentu kita menjumpai orang-orang yang tidak mengambil kesempatan atau peluang untuk keuntungan dirinya. Alasan yang berada di balik seseorang tidak mengambil keuntungan dari kesempatan atau peluang yang diberikan adalah bahwa dia sesungguhnya mengenal dirinya dengan lebih baik kalau orang lain jauh lebih layak untuk menempati posisi, kesempatan atau peluang yang diberikan. Bertemu orang yang sangat baik budi, selalu memberi sebelum diminta. Ketika ditanya orang-orang Yahudi, Yohanes mengaku dan tidak berdusta. Saudara-saudari terkasih pecinta sabda Tuhan, pada hari ini orang-orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi untuk bertanya tentang identitas Yohanes. Siapakah Yohanes? Ketika berjumpa dengan Yohanes, mereka bertanya, "Apakah engkau Mesias?" Yohanes menjawab, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya lagi, "Apakah engkau Elia?" Yohanes pun menjawab, "Aku bukan Elia." "Lalu siapakah engkau?" lanjut bertanya orang-orang ini kepada Yohanes. "Apakah engkau salah seorang nabi?" Yohanes juga menjawab dengan tegas, "Aku bukan seorang nabi." Lalu orang-orang Lewi dan imam-imam yang diutus ini dengan sedikit nada mendesak meminta agar Yohanes memberitahukan siapakah dirinya sesungguhnya. Kemudian Yohanes berkata dan menjawab mereka, "Akulah suara yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan." Dengan kata-kata ini, Yohanes hendak menegaskan bahwa kehadirannya adalah hanya untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus. Yohanes tahu siapa dirinya, dan ini dengan gamblang dikatakan oleh Yohanes bahwa yang datang kemudian, yakni Yesus, jauh lebih layak daripada dia. Membuka tali kasutnya pun Yohanes tidak layak. Diwariskan secara turun-temurun, masalah rasa tak ada perubahan. Aku suara berseru di padang gurun,
luruskanlah jalan bagi Tuhan. Saudara-saudari terkasih pecinta sabda Tuhan, merenungkan kisah Yohanes yang memberi kesaksian tentang dirinya mengingatkan saya akan kisah persahabatan antara Cristiano Ronaldo dan Albert Van Trouw. Kisah mereka demikian. Ketika mereka berdua menentukan diri untuk bergabung dalam Sporting Lisbon, mereka berdua harus melewati satu seleksi ketat. Ketentuannya adalah siapa yang mengisi gol paling banyak, dialah yang dinyatakan layak untuk bergabung di Sporting Lisbon. Singkat kisah, mereka kemudian mengikuti seleksi dan Albert Van Trouw sesungguhnya punya peluang besar untuk mendapatkan kesempatan bergabung di Sporting Lisbon. Tetapi di sela-sela gol penentuan, ia justru mengover bola kepada Cristiano Ronaldo dan Cristiano Ronaldo lah yang mengisi gol. Dengan demikian, Ronaldo yang dinyatakan layak untuk bergabung di Sporting Lisbon. Kisah persahabatan ini sangat inspiratif untuk mau mengatakan kepada kita bahwa Albert sendiri sesungguhnya tahu siapa dirinya dan dia juga tahu tentang kemampuannya. Peluang dan kesempatan memang terbuka besar untuk dia, tetapi dia justru menganggap dan memberi kesempatan bahwa Ronaldo lah yang sesungguhnya layak untuk mendapat kesempatan dan peluang itu. Dan kita tahu di kemudian hari Cristiano Ronaldo menjadi mega bintang, salah satu pemain terbaik di dunia. Keputusannya sudah dianggap final. Keputusan lama sudah tak berlaku. Di tengahmu berdiri yang tak kau kenal, yakni yang akan datang setelah aku. Saudara-saudari terkasih pecinta sabda Tuhan, Santo Tertullianus pernah berkata, Unus Christianus, Nulus Christianus. Satu orang Kristen itu bukan orang Kristen sama sekali. Artinya apa? Menjadi orang Kristen kalau kita melulu hidup untuk diri kita sendiri, sesungguhnya kita belum menjadi orang Kristen sama sekali. Dari kisah Yohanes dalam Injil pada hari ini dan juga Albert Van Trouw, kita belajar bahwa sesungguhnya setiap kita dipanggil untuk menjadi jalan dan bukan hidup hanya melulu tentang aku. Hidup bukan hanya sekadar tentang aku. Semoga pikiran dan hati kita terbuka untuk menjadi jalan bagi orang lain. Tuhan memberkati. Benedictio Dei Omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Amen. Semangat pagi! Mari berupaya agar lewat perilaku kita bisa
bisa membantu sesama, mengalami perjumpaan dengan Tuhan.